Bagaimana mungkin kaum muslim ini bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang paling baik. Agama Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin, kalau kaum muslimnya sendiri pecah belah. Saya juga tidak anti madhab, makanya subjudul buku saya adalah madhab di atas madhab. Bahwa apa yang saya ungkapkan persamaan di antara kedua madhab itu tidak kemudian membuat saya mengatakan nggak perlu bermadhab, madhab itu harus dibuang, tidak. Bahkan yang saya sampaikan ini pun saya sadari itu sebagai juga sebuah madhab, tapi madhab yang mau merangkul semua madhab, karena pada semua madhab itu sebetulnya rahimnya sama, yaitu Islam, bahkan hasilnya juga memiliki persamaan-persamaan yang jauh lebih banyak daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Buku ini sendiri sebetulnya seperti sebagian besar atau hampir semua buku saya adalah buku-buku yang sederhana. Sederhana dalam arti tidak terlalu tebal. Buku ini hanya 200 sekian halaman, kemudian pembahasannya populer, di samping ilmu saya terbatas, waktu saya terbatas, sehingga saya tidak menjadikannya sebuah buku ilmiah yang berat, apalagi polemis, dengan catatan kaki yang panjang-panjang atau kepustakaan yang banyak sekali. Memang buku ini seperti buku-buku saya maksudkan agar bisa dibaca oleh semua kalangan masyarakat dan bukan hanya kalangan akademisi. Buku inilah madhabku, madhab di atas madhab, yang juga memiliki subjudul kecil Risalah Sederhana untuk Kaum Muslim Sunnah Syiah. Ini sebetulnya lagi-lagi sebuah buku yang lahir dari keprihatinan saya. Sebelum ini saya menerbitkan buku Manifesto Islam Cinta. Lagi-lagi itu muncul dari keprihatinan saya tentang bagaimana agama Islam yang menurut saya tidak kurang dan tidak lebih adalah agama cinta, sudah direduksi menjadi agama ideologi, agama politik, agama kelompok, ya. Padahal sifatnya universal sebagai sebuah agama. Nah, setelah Manifesto Islam Cinta, saat ini saya berusaha mengungkapkan keprihatinan saya dalam batas-batas kemampuan saya akan suatu isu yang telah memecah belah kaum muslim. Dan kalau saya bicara memecah belah kaum muslim atau saya bicara tentang persatuan umat Islam, maka saya tidak sedang berpikir tentang kelompok Islam saja. Islam sudah dikatakan di dalam Al-Quran sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai kaum muslim disebut sebagai umat yang terbaik, ya, yang dilahirkan untuk umat manusia seluruhnya, dan tugasnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menganjurkan kebaikan, mencegah keburukan, ya. Nah, bagaimana mungkin kaum muslim ini bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang paling baik, ya. Agama Islam disebut sebagai rahmatan lil alamin, kalau kaum muslimnya sendiri pecah belah. Nah, isu sunnah syiah ini adalah satu isu yang apa boleh buat sudah memecah belah kaum muslimin sejak di dalam buku ini saya sampaikan dengan agak berani tapi merujuk kepada pandangan seorang ulama terkenal, ulama Sunni lulusan Al-Azhar asal Lebanon, Al-Alayi namanya, yang mengatakan bahwa Kang, sebetulnya konflik yang belakangan mengambil bentuk konflik sunnah syiah itu benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Selama ini orang mengatakan bahwa benihnya mulai setelah meninggalnya Rasulullah SAW dalam sebuah peristiwa yang disebut sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Nah, bayangkan sejak zaman Nabi konflik ini sudah ada dan sekarang terus menjadi sumber konflik sampai-sampai ini suatu hal yang nggak masuk akal. Di negeri seperti Indonesia ini, negeri Pancasila, negeri yang begitu beragam budayanya, beragam agamanya, ada sebuah organisasi yang namanya anti Syiah. Bahkan punya laskar namanya Laskar Pemburu Syiah. Saya nggak tahu masih ada atau tidak laskar itu.
bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi kalau tidak disebabkan oleh ketidaktahuan pada tingkat yang paling parah tentang kelompok-kelompok di dalam Islam. Dan ini tadi saya memberikan contoh tentang kelompok tertentu yang anti Syiah, tapi hal yang sama sebetulnya terjadi juga di kalangan Syiah. Kelompok-kelompok Syiah yang kalaupun mereka ingin bersatu dengan Ahlus Sunnah, tapi menganggap bahwa pemahaman Ahlus Sunnah itu keliru. Ya. Nah, ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan umurnya sudah seumur agama ini sendiri. Sampai hari ini tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah di saat-saat tertentu menjadi makin parah. Bunuh-bunuhan, perang, ya. Lebih parah lagi, gejala ini sebetulnya tidak terjadi semata-mata karena memang ada konflik di kalangan umat, baik yang menganut mazhab Ahlus Sunnah maupun Syiah. Konflik ini sepanjang sejarah Islam dimanfaatkan, dimanipulasi oleh politisi-politisi atau penguasa-penguasa yang sebetulnya tidak punya pikiran lain kecuali mempertahankan status quo, kemudian berusaha mendapatkan basis pendukung dengan cara memanipulasi fanatisme dari kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya lebih banyak bukan mereka memiliki niat jahat, tapi mereka tidak tahu tentang situasi yang sesungguhnya. Dan saya bisa tunjukkan betapa sepanjang sejarah para penguasa muslim itu, tentu tidak semua ya, karena ada penguasa muslim yang baik-baik sudah pasti, itu secara sengaja isu sunnah syiah ini, konflik sunnah syiah ini dimanipulasi untuk kepentingan mereka mempertahankan kekuasaan. Sampai detik ini kita lihat bagaimana perang saudara di Syria itu digambarkan sebagai perang antara kelompok Sunnah dan Syiah, padahal kelompok Alawi sendiri atau Nusairi yang menjadi kelompoknya Presiden Bashar Assad tidak diakui sebagai Syiah oleh orang Syiah sendiri. Belakangan sekarang ada pendekatan dengan mazhab Ja'fari, tapi sebelumnya tidak diakui sebagai mazhab Syiah. Dan memang dari segi kepercayaan, akidah, fikih, mereka lebih dekat kepada kelompok Ahlus Sunnah daripada kelompok Syiah, ya. Nah, juga perang Yaman yang sampai sekarang masih terus berkobar. Sebuah perang yang sangat politis, umurnya sudah puluhan tahun, tapi tiba-tiba dijadikan sebagai suatu gambaran tentang perang di antara kaum Sunnah dan Syiah. Bagaimana mungkin kaum Muslim yang pecah belah seperti ini bisa menjalankan fungsinya sebagai umat terbaik, umat pertengahan, rahmatan lil alamin, mendukung proses amar ma'ruf nahi mungkar? Ini tidak mungkin. Nah, dari buku-buku yang sudah pernah terbit, tentu banyak sekali buku-buku bagus, dan saya belajar dari buku-buku itu semua. Saya mendapati masih belum ada satu cara pandang yang menunjukkan bahwa bukan saja Sunnah dan Syiah ini berasal atau lahir dari rahim Islam, tapi sesungguhnya menurut saya perbedaan di antara keduanya tidak lebih besar daripada perbedaan madhab di kalangan Ahlus Sunnah sendiri. Tidak lebih besar dari perbedaan madhab di kalangan orang Syiah sendiri. Saya bahkan berani mengatakan dari segi apapun tidak ada satupun keyakinan orang Syiah yang tidak ada persamaannya dari kalangan Ahlus Sunnah. Dan sebaliknya, saya berani mengatakan tidak ada satupun paham atau pemahaman di kalangan Ahlus Sunnah yang tidak bisa didapat persamaannya dengan di kalangan Syiah. Orang akan mengatakan, imamah bagaimana? Loh, imamah itu pun di kalangan orang Syiah dikatakan sebagai bukan daruriyatuddin, bukan usuluddin, ya. Bahwa orang tidak percaya pada imamah, Islamnya tetap sempurna, ya. Di kalangan Syiah begitu. Jadi kalau di kalangan Ahlus Sunnah apa menganggap mereka imam? Ya, Imam Ja'far Shadiq dipanggil imam, meskipun orang Ahlus Sunnah menjadikan beliau sebagai imam dalam hal sebagai pemandu di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Semua orang yang tahu sedikit saja tentang sejarah para imam itu tahu bahwa Imam Ja'far Shadiq itu bukan hanya imamnya orang Syiah, dia imamnya orang Ahlus Sunnah. Abu Zahrah misalnya, seorang ulama besar dari Azhar, menulis tentang sejarah imam-imam yang disebutkan imamnya itu 8,
Ya, ada Imam Ja'far, ada Imam Zaid, ada saya lupa yang dua lagi, tapi kebetulan yang dua ini mereka adalah imam yang tidak, madhabnya tidak survive sampai sekarang. Dan itu diketahui oleh orang yang hanya tahu sedikit tentang sejarah pemikiran di dalam Islam. Belum lagi Imam Ja'far itu gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bukan karena 2 tahun aku belajar dari Imam Ja'far, maka Nu'man itu nama kecilnya Imam Abu Hanifah, itu nggak ada apa-apanya. Imam Malik sempat belajar dengan Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Ya, jadi perbedaannya dalam cara memandang yang dimaksud imam itu imam apa? Ya, kalau di kalangan Syiah, imam itu berarti ada kewajiban untuk mengikuti karena para imam itu dianggap sebagai penerusnya Rasulullah SAW meskipun tidak membawa syariah baru. Ya, saya sampaikan di sini betapa kaum sufi begitu bukan hanya menghormati dan menaati, tapi mencintai para imam itu kadang-kadang dengan ungkapan-ungkapan yang lebih intens daripada yang disampaikan oleh kaum Syiah. Ya, nah jadi inilah sebetulnya motivasi saya di dalam membuat buku kecil ini, buku sederhana ini. Saya berharap buku ini bisa menambahkan informasi ya atas buku-buku tentang perbedaan sunnah Syiah yang banyak dan bagus-bagus. Karena buku saya ini adalah sebuah buku yang mungkin karena pengetahuan saya terbatas, berani untuk mengatakan bahwa bukan saja orang Syiah harus menoleransi Ahlus Sunnah, orang Ahlus Sunnah harus menoleransi orang Syiah, tapi bahwa keduanya sama saja. Perbedaan pendapat yang tidak beda dengan perbedaan pendapat di kalangan kelompok-kelompok seperti ini. Sehingga sebagai penutup, saya ingin mengutip Ayatollah Sistani, Ayatollah terbesar sekarang ada di Irak. Bahkan kalau kita bicara dari segi penerimaan kaum Syiah di seluruh dunia, mungkin lebih banyak kaum Syiah di seluruh dunia yang menganggap Sistani sebagai marjaknya ketimbang Ayatollah Ali Khamenei yang sekarang menjadi pemimpin spiritual di Iran. Apa yang dikatakan oleh Ayatollah Sistani? Beliau mengatakan, jangan kamu sebut saudara-saudara kami Ahlus Sunnah, sebut nafsuna, diri kami Ahlus Sunnah. Jadi Ayatollah Sistani mengatakan kaum Syiah harus menganggap diri mereka Ahlus Sunnah sama persis seperti orang Ahlus Sunnah. Dan harusnya sebaliknya juga, ya, orang Ahlus Sunnah yang mau memahami betapa samanya paham mereka dengan paham Syiah juga harus menganggap bahwa kelompok Syiah itu adalah bagian dari sama seperti diri mereka sendiri. Buku saya ini berusaha dengan ringkas menunjukkan persamaan-persamaan itu dan mendekonstruksi keyakinan banyak orang bahwa keduanya itu adalah kelompok-kelompok yang berbeda. Dari segi filsafat, dari segi teologi atau ilmu kalam, dari segi tasawuf, dan dari segi hadis. Dari semua aspek ajaran Islam, sebetulnya keduanya itu memiliki persamaan-persamaan yang tidak kalah besar dengan persamaan-persamaan yang ada di antara berbagai mazhab. Ya. Dan saya juga tidak anti mazhab, makanya subjudul buku saya adalah Mazhab di atas Mazhab. Bahwa apa yang saya ungkapkan persamaan di antara kedua mazhab itu tidak kemudian membuat saya mengatakan nggak perlu bermadhab, mazhab itu harus dibuang, tidak. Bahkan yang saya sampaikan ini pun saya sadari itu sebagai juga sebuah madhab, tapi madhab yang mau merangkul semua madhab, karena pada semua madhab itu sebetulnya rahimnya sama, yaitu Islam, bahkan hasilnya juga memiliki persamaan-persamaan yang jauh lebih banyak daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi mudah-mudahan buku kecil saya ini, buku sederhana saya ini memberikan sumbangan sekecil apapun terhadap upaya-upaya mempersatukan kelompok Ahlus Sunnah dan Syiah, yang tentunya kalau ini mengandung kebenaran harus diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk mengobati luka-luka lama, meningkatkan silaturahim, dan mudah-mudahan secara bertahap akan terjadi perbaikan dalam hubungan di antara kaum sunnah dan kaum Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.